Nah, keistimewaan Gunung Buduk ini dan jajarannya sampai ke timur itu Gunung Api Purba yang letaknya dekat dengan pusat kota. Dan itu menjadi keunikan tersendiri gitu. Jadi kok ada Gunung Api Purba yang jaraknya dari pusat kota itu hanya sekitar 7 sampai 8 km gitu. Ya. DNA Soul, always connected with you. Pemirsa DNA yang berbahagia, kali ini jumpa lagi di DNA Show, always connected with you. Baik, perbincangan kita kali ini akan mengangkat suatu tema yang cukup unik dan langka, dan ini tidak semua negara ada dan tidak semua daerah ada. Dan yang menarik ini adalah hal istimewa yang dimiliki oleh Kabupaten Tulungagung. Tapi sebelum itu kita simak tayangan berikut ini. Tulungagung, sebuah kabupaten yang terletak di selatan Jawa Timur. Di wilayah selatan dari kabupaten inilah tersimpan potensi geomorfologis kars yang mempesona. Terdapat pula beragam cagar budaya hingga peninggalan situs purba. Membentang di 6 kecamatan bagian selatan Tulungagung dan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, menampakkan sisi potensialnya untuk dapat dikembangkan menjadi Geopark Tulungagung. Menuju ke kawasan ini dan berada di antara jajaran pegunungan kars, akan terlihat formasi-formasi lembah, doline, lubang ponor dan sinkhole, goa-goa, tower-tower kars, telaga, dan potensi bentang kars lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan selatan Tulungagung kaya akan bentang kars yang menarik untuk dipelajari. Tidak hanya itu, di balik potensi kawasan kars ini juga tersimpan keindahan ornamen goa dengan stalaktit dan stalagmitnya, sungai di dasar goa, dan temuan-temuan peninggalan kepurbakalaan yang telah memfosil dari kehidupan di masa purba. Dengan kekayaan yang begitu potensial, maka sangat penting untuk dilakukan tindakan konservasi melalui kegiatan-kegiatan edukasi dengan menghadirkan wisata petualangan untuk menambah tingkat kepedulian kita atas kawasan kars ini. Tindakan konservasi merupakan hal penting untuk dilakukan terhadap potensi kawasan. Kars memiliki fungsi yang sangat penting dalam sistem ekologis, yaitu sebagai cadangan air tanah bagi kebutuhan makhluk hidup, termasuk manusia. Konservasi tidak hanya berbicara tentang morfologi kars saja. Di kawasan selatan Tulungagung ini, ternyata telah ditemukan peninggalan-peninggalan prasejarah berupa fosil-fosil zaman purba yang penting sekali untuk dikonservasi. Dan ini semakin menguatkan dari yang telah lama ditemukan oleh Eugene Dubois pada tahun 1889 berupa fosil Homo yang disebut sebagai Homo wajakensis. Sebagai bagian yang tidak bisa lepas dari potensi kars, aspek perwujudan budaya nampak dari karya manusia yang tertuang dalam seni batik Tulungagung yang mencerminkan keindahan telaga kars Tulungagung, sekaligus sebagai upaya menjaga keberlanjutan dari keberadaan kawasan kars ini.
Melengkapi aspek budaya yang berada di kawasan Kars ini, telah teridentifikasi berbagai situs-situs peninggalan purbakala, khususnya pada masa peradaban yang berbentuk candi-candi, prasasti, dan makam kuno. Di kawasan Kars Selatan Tulung Agung, masih banyak potensi-potensi geomorfologi seperti Gua Surupan, Gua Tapamacan, Gua Banyu, Gua Linci, Luang Joho, Luang Kromo, Luang Ngentrong, Luang Tledek, Luang Manten, yang kesemuanya dapat dieksplorasi untuk kebutuhan konservasi, edukasi, maupun wisata dengan menghadirkan sisi ekologisnya. Dari keseluruhan potensi yang dimiliki kawasan Kars Selatan Tulung Agung, semakin sempurna dengan keindahan pantai yang dapat menghadirkan sebuah destinasi wisata baru, yaitu Taman Bumi atau Geopark Tulung Agung. Baik, hadir di studio DNA Show kali ini seorang tokoh lokal daerah dan juga beliau ini berperan aktif dalam pembangunan di Kabupaten Tulung Agung, khususnya nanti tema yang akan kita bicarakan kali ini. Langsung saja kita kenalkan Mas Andri Syambudi. Selamat sore, Mas. Selamat sore, Mas. Datang. Alhamdulillah sehat selalu, Alhamdulillah. Baik, Pak Andri, kali ini kita akan ngobrol tentang satu tema yang menarik, yakni geopark ya. Nah, mungkin Mas Andri bisa menceritakan apa sih geopark itu? Iya, terima kasih, Mas. Jadi memang kita Tulung Agung ini beberapa tahun terakhir lagi intens untuk bagaimana potensi yang ada di Tulung Agung ini akan kita istilahnya daftarkan di dalam warisan geologi nasional. Jadi memang ada satu peraturan presiden nomor 9 tahun 2019 tentang Taman Bumi, di mana yang dimaksud dengan Taman Bumi atau geopark ini adalah suatu wilayah geografis, baik itu individu atau berkelompok dalam suatu beberapa kabupaten yang memiliki situs warisan geologi. Ya, itu jadi ada bentang alam yang memiliki nilai lebih, kemudian ada geoheritage, ada keragaman geologi atau geodiversity, keanekaragaman hayati atau biodiversity, dan budaya atau culture diversity. Jadi seperti yang di beberapa literasi yang ada saat ini ada kurang lebih 19 geopark 19 di Indonesia. Oh, ya, geopark di ya. Indonesia. Baik itu yang sudah global UNESCO maupun yang nasional. Dan Tulung Agung ini memang kami daftarkan. Kemarin tahapannya adalah saat ini penilaian geoheritage-nya. Tahun ini memang kami sudah berkirim surat melalui Pak Bupati ke Pusat Survei Geologi Badan Geologi Kementerian SDM, dan alhamdulillah saat ini mulai tanggal 8 Maret kemarin tim dari PSG Badan Geologi sudah tiba di Tulung Agung dan sudah langsung survei di lokasi yang kami usulkan. Dan hari ini mereka kami pantau lagi survei di Telaga Mburet, Wajak Said, dan Songgentong. Jadi dari hasil survei nanti akan mereka olah dan gabung-gabungkan. Jadi memang kemarin mereka membawa alat-alat dan itu sangat mendukung upaya kita untuk istilahnya nanti mendaftarkan di geoheritage sehingga mendapatkan nilai lebih geoheritage kita. Jadi itu yang dimaksud dengan geopark yang sudah kami sampaikan tadi, dan nanti Tulung Agung kurang lebih ada banyak yang sudah kita siapkan untuk lokasinya, ada kurang lebih 10 geoheritage dan itu bisa bertambah dari hasil survei yang dilakukan oleh tim
PSG yang saat ini lagi berproses sampai dengan 1 bulan ke depan, nanti bisa akan bertambah lokasi-lokasinya, sehingga nanti akan dirangkai oleh mereka menjadi satu cerita geologi yang menarik, khususnya yang keunikan di Tulungagung ini. Gitu. Oke, jadi intinya Tulungagung memiliki taman bumi yang perlu dikembangkan dan dilestarikan untuk apa itu? Untuk sebagai warisan budaya geologi, gitu. Ya, warisan geologi. Jadi tahapannya nanti sesuai dengan perpres yang baru itu tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi di 2018 itu kami sudah diundang sebenarnya oleh terkait dengan geopark ini di Belitung. Pada saat itu ada penyerahan sertifikat geopark, tetapi masih menggunakan peraturannya lama. Jadi kemarin pada saat itu Jawa Timur geopark Bojonegoro itu langsung mendapatkan sertifikat tanpa istilahnya penetapan geoheritage dulu. Tetapi dengan perpres yang baru ini kita harus tahapannya penetapan geoheritage, nanti ada SK Menteri SDM ditetapkan, baru kita tahap selanjutnya adalah pendaftaran geoparknya. Tetapi semua itu sudah kami siapkan, terkait dengan naskah akademiknya sudah insya Allah sudah lengkap, tinggal nanti bertahap akan kita proses sesuai dengan aturan yang berlaku seperti itu. Oke, berarti pada intinya geopark ini adalah taman bumi gitu, dan nantinya bisa dikembangkan untuk wisata gitu ya? Ya jelas, jadi nanti geopark ini adalah wisata berkelanjutan. Jadi menjaga warisan bumi, mensejahterakan manusia. Jadi sangat mulia itu moto dari geopark ini. Jadi harapannya dengan model wisata geopark ini nanti tidak terjadi istilahnya warisan geologi yang ada di Tulungagung ini hilang gitu Mas. Jadi masih ada yang tersisa. Misalkan marmer gitu ya. Jadi saat ini kan sudah ditambang sejak zaman Belanda gitu. Jadi nanti bagaimana marmer ini masih ada tersisa, site yang tersisa, yang itu memang memiliki keunikan, dan itu ada sebenarnya di kalau jenengan di kawasan marmer itu ada yang namanya itu Songgentong. Ya, Songgentong itu adalah satu gua ya dulu, tapi karena memang ada penambangan di situ akhirnya hilang sebagian ceruknya itu. Namun di dalam lapisan tanah Songgentong itu menurut ahli-ahli yang penelitian di sana, karena memang setiap tahun itu dulu ada sebelum pandemi, setiap tahun itu dari UNER Mas, jadi dari Fakultas Antropologi selalu mengadakan penelitian dan survei lapangan mahasiswa mereka di Songgentong ini. Jadi seringkali menemukan istilahnya fosil-fosil, artefak dan sebagainya, dan kemungkinan ke bawah tanah lapisan itu masih banyak. Makanya itu harus kita lindungi dan kita jaga sebagai geoheritage di Tulungagung seperti itu. Oke. Berbicara geopark di Tulungagung ini, bisa diceritakan sisi uniknya itu di mana itu? Ya, jadi Tulungagung kemarin dari hasil kajian kami ada 10 geoheritage yang akan kita masukkan. Jadi yang pertama adalah Gunung Api Purba Budeg, Mas. Gunung Api Purba, betul. Dan Gunung Budeg itu ya. Kemarin tim sudah survei ke sana, Mas. Jadi di awal kedatangan mereka sudah mengunjungi Gunung Budeg dan survei naik ke atas, kemudian dilanjutkan dengan survei sampai ke gunung, sampai ke arah Junjung, Tandidadi. Kemudian kami juga mengikuti pada saat di Tandidadi, dan ternyata itu Gunung Api Purba Mas. Jadi sampai ke timur itu Gunung Api Purba yang merupakan formasi Mandalika menurut. Oke, sebentar Mas. Bisa diceritakan singkat, dijelaskan Gunung Api Purba itu. Jadi gunung ini saya hanya menyampaikan ya dari hasil, kan saya bukan ahli. Jadi memang kebetulan di litbang kami itu kami tugaskan untuk bekerja sama dengan tim ahli untuk mengkaji geoheritage di Tulungagung ini. Jadi Gunung Api Purba itu merupakan gunung api misalnya lapisan tanah tertua di Tulungagung. Jadi ya, Gunung Api Purba Budeg. Kalau di Jogja itu Langgerang. Ya, nah, keistimewaan Gunung Budeg ini dan jajarannya sampai ke timur itu Gunung Api Purba yang letaknya
dekat dengan pusat kota. Dan itu menjadi keunikan tersendiri gitu. Jadi kok ada gunung api purba yang jaraknya dari pusat kota itu hanya sekitar 7 sampai 8 km gitu. Ya, sementara banyak daerah lain itu jauh gitu kayak di Langgerang itu Jogja katanya jauh. Saya juga belum pernah ke sana. Jadi kelihatannya masih jauh dari pusat kota. Kemudian gunung saya namakan perbukitan Walikukon ya, karena memang menurut teman-teman di lapangan itu istilah Gunung Buduk sampai ke timur itu adalah perbukitan Walikukon, karena di sana itu ada tanaman yang namanya Walikukon gitu. Jadi di samping Gunung Api Purba, di atasnya Gunung Api Purba Buduk ini ada situs-situs purba, situs-situs benda cagar budaya yang tentunya sangat menarik dengan peradaban. Nah, kemarin tim kami ya, dari Geologi Bandung itu juga akan meneliti. Jadi batuan yang di Candi Dadi misalkan, itu nanti diteliti apakah batu itu berasal dari sekitar Gunung Buduk atau dari tempat lain seperti itu. Mereka ada alat yang akan mendeteksi keberadaan fungsi kimia yang ada di unsur kimia yang ada di batu Candi Dadi. Kemudian yang kedua ada Wajagensis, Mas. Jadi memang site Wajagensis ini merupakan tempat di mana ditemukannya fosil manusia purba Homo sapiens wajagensis. Dan itu saat ini ya sayangnya memang yang menemukan orang Belanda, jadi ya disimpan di negara Belanda di Museum Leiden Belanda. Dan itu sudah ada literasi internasionalnya, dan ini akan kami rencanakan di tahun 2021 ini akan kita buatkan set plan terkait rencana pengembangan Wajagensis ini. Jadi harapannya nanti karena di sana itu ada 14 gua, Mas, di jajaran di Wajagensis. Seputar Wajagensis. Iya, 14 gua. Jadi ini yang menarik adalah penemuan manusia purba itu sendiri, fosilnya. Dan kita sampai hari ini memang belum menemukan lagi. Semoga nanti ke depan ada kemungkinan bisa menemukan lagi gitu. Tapi ada potensi ya untuk menemukan lagi dengan banyaknya titik-titik itu. Kami kira semua pasti ada potensi, Mas, karena hasil kajian kami di Gua Tenggar yang juga nanti menjadi salah satu set geopark itu di sana kita temukan peradaban purba juga, Mas, di Gua Tenggar itu. Jadi kami sudah melakukan kajian di sana. Alhamdulillah 2018 itu kita menemukan artefak, kemudian fosil-fosil purba yang sangat banyak itu di situ. Dan itu penemuan terbaru di Tulungagung selain Wajak Site. Jadi Gua Tenggar ini menjadi perlu kita lindungi dan menjadi prioritas untuk penelitian selanjutnya gitu. Aset purba ya. Iya, karena kita gini loh, kadang-kadang kita itu menganggap mungkin tidak terlalu penting ya. Tapi bagi peneliti-peneliti nasional maupun internasional itu sangat luar biasa, Mas. Itu kami tahunya itu pada saat penelitian di Gua Tenggar, kebetulan yang meneliti itu memang ahlinya ahli ya. Salah satunya dari New Zealand, Mas. New Zealand. Tadi ada peneliti yang namanya Rebecca dari New Zealand, itu penelitian juga di sana kerjasama dengan tim UNER. Itu sangat amazing gitu, tertarik sangat luar biasa dan keberadaan fosil-fosil Gua Tenggar ini. Dan sampai hari ini memang hasil kajian istilahnya umur di Gua Tenggar itu masih belum kami dapatkan datanya. Jadi kami masih berburu data hasil dating kemarin, masih belum dapat kami terima. Coba nanti akan kami juga diskusikan dengan tim dari Geologi Bandung, sehingga nanti harapannya kami juga dapat data terkait dengan umur fosil di Gua Tenggar ini. Karena kan dekat, Mas, Gua Tenggar, Wajak Site, Songgentong itu kan dalam satu rangkaian kawasan itu. Jadi memang kelihatannya kok saling berhubungan, bisa jadi seperti itu. Iya. Berarti dari rangkaian titik-titik itu nantinya bisa dijadikan satu paket gitu, Pak? Iya. Nanti memang sejak awal ini kami sudah memetakan. Jadi perjalanan lah, seperti perjalanan paket nanti wisata geopark ini seandainya sudah gold atau geoheritage ini sudah gold, nanti seperti apa. Jadi kan seperti ini kan sudah dapat kita petakan. Jadi alur yang jalur tengah, kemudian jalur ke arah
selatan, yang selatan ke timur, selatan barat itu sudah, yang ke utara sudah kita petakan. Jadi berarti mulainya dari Gunung Api Purba Buddha, kemudian ke selatan Wajah Kersis, tengah, ya. Kemudian Sungai Bawah Tanah Tenggar itu. Tenggar, ya. Itu kan satu jalur semua. Gitu. Nah, nanti tinggal kita merangkai culture diversity-nya, kemudian biodiversity-nya. Jadi nanti itu semua seperti rangkaian cerita gitu. Jadi nanti satu paket perjalanan, dan itulah tema ke depan yang mungkin harus kita benar-benar perjuangkan, karena memang kalau tidak kita perjuangkan, potensi ini ya tidak akan istilahnya memberikan dampak yang terlalu signifikan bagi kesejahteraan masyarakat gitu. Oke. Selanjutnya setelah Gua Tenggar apalagi? Ya, Gua Tenggar terowongan Batu Gamping Niama. Jadi Niama ini memang istilahnya kan teknologi kanal yang menembus bawah gunung gitu ya. Gamping. Jadi itu merupakan teknologi yang cukup menarik untuk dimasukkan dalam geodiversity ini, dan dari Niama ini kan akhirnya Tulungagung bebas banjir. Artinya dapat merubah satu istilahnya budaya dunia banjir, sosial ekonomi juga. Akhirnya dengan ini tidak banjir. Kemudian Telaga Patan Buret. Jadi hari ini tim sudah ke Buret dan mengambil beberapa sampel batuan di sana juga. Jadi Buret ini memang keunikannya adalah outlet keluaran sungai bawah tanah gitu Mas. Jadi kan ada di Kars itu kan fenomena alamnya adalah sungai bawah tanah, dan itu seringkali Buret itu Mas Karsi itu info ke kami sering banjir gitu. Jadi sering mengeluarkan air bah, walaupun itu ketika itu adalah musim kemarau, dan kemarin malam juga keluar air bah Mas. Jadi dari bawah memang ada di situ kemungkinan ada beberapa lubang-lubang atau kemungkinan ada 3 atau lebih yang bisa mengeluarkan air besar. Artinya ketika musim kemarau dia bisa mengeluarkan air yang banyak gitu ya? Iya, karena dia itu kan sungai bawah tanah itu ngumpul ya. Jadi ada jaringan sungai bawah tanah, kemudian keluarnya di situ. Logam Buret salah satunya. Dan kapan hari itu juga ada bongkahan kayu Mas, besar sekali. Jadi keluar dari Logam Buret, dan kemarin kami bilang ke Mas Karsi untuk jangan diambil karena itu nanti akan sebagai cerita bahwa bentar Mas, potongan kayu besar sekali. Kayu besar keluar dari sungai bawah tanah. Dari Logam Buret. Luar biasa. Bukan berupa fosil itu. Bukan, kayu tidak tahu kayu apa ya, apa jati apa. Jangan cabangnya, jadi besar sekali, panjang dan besar, utuh ya. Bekas dipotong lah, ada dipotong gitu. Kok itu kan jeru ya? Ya, dan itu kemarin memang di kawasan selatan Tulungagung itu banyak sekali luang-luang Mas. Misalnya luang Ufala, luang. Jadi kemarin kami juga pernah survei di kawasan Winong dan kawasan mana itu Pucalaban itu banyak sekali luang-luang. Dan itu selanjutnya ada barang yang masuk ke situ ya sudah hilang gitu. Entah kemana, nanti keluarnya ya salah satunya ke luang itu berarti ada saluran sungai bawah tanah. Ada semacam sumur gitu. Kasaran gitu ya. Ya, kars itu jadi seperti lubang ke dalam. Jadi di situ tuh air. Dan itu kalau sudah masuk ke situ bablas hilang sudah. Kemana nanti keluarnya mungkin salah satunya di Buret ini. Gitu ya. Bahaya ya. Banyak sekali lubang-lubang itu di selatan ini Mas. Oke. Kemudian Lazuli, Batu Hijau. Lazuli. Ya, dulu kan pada saat Ake lagi ngetren. Jadi dulu memang ini penambangan. Saya kemarin juga survei ke sana. Tim sudah survei ke sana juga. Jadi memang itu bekas penambangan batu hijau Lazuli, dan secara geologi itu ada ceritanya. Nanti akan diceritakan oleh tim pada saat FGD di akhir kegiatan. Memang kami akan mengadakan memfasilitasi forum group discussion dari hasil survei tim ini di akhir kegiatan. Ini akan kami fasilitasi di kantor untuk kegiatan. Kemudian marmer Mas. Jadi inilah yang menarik. Jadi Tulungagung itu sejak zaman dulu kala itu sudah terkenal dengan marmernya. Jadi proses intrusi atau istilahnya terjadinya marmer di Tulungagung ini memang menarik. Jadi memang dari pemanasan
gunung api purba itu sendiri. Jadi gamping dipanasi, ada terobosan terus dipanasi oleh gunung api purba ini. Jadi saling terkait juga ya itu ya. Iya terkait. Ya. Makanya proses yang menarik ini kemudian menjadi cerita geologinya. Yaitu perlu kita nanti dicarikan istilahnya tempatnya itu di mana. Proses terjadinya marmer ini yang mengakibatkan terjadinya marmer itu akan ceritanya nanti di situ. Di alurnya ya. Iya, nanti akan tim juga akan mencari tempat proses terbentuknya marmer itu. Ya. Dan ini karena marmer ini menurut informasi kan ada 2 terbentuknya, dari patahan kemudian dari gunung api itu, pemanasan gunung api. Jadi Tulungagung itu masuk yang itu gunung api, pemanasan intrusi. Oke, marmer kan memang Indonesia juga terkenal marmer dari Tulungagung di luar negeri, bahkan Monas itu kan juga Monas dari Tulungagung juga marmer. Istiqlal itu Luar biasa. Tapi kalau dari luar negeri terkenalnya marmer Indonesia. Ya itulah kan menurut informasi di teman-teman yang di lapangan itu kan seringkali istilahnya marmer itu diekspor tapi tanpa nama. Namanya ya itu. Namanya kan pindah terserah pihak selanjutnya jadi nama selanjutnya gitu. Padahal dari sini ya. Iya, jadi Tulungagung gitu. Oke. Kemudian lanjut ke air terjun Patahan Tretes itu di Pagerwojo, Mas. Jadi kemarin tim juga sudah ke sana ke Pagerwojo ini. Di sana itu memang ada air terjun yang istilahnya terbentuk dari adanya patahan. Jadi memang Gunung Wilis ini posisinya di lereng Gunung Wilis. Berarti ini sudah berbeda ya, kalau tadi di sebelah selatan, ini sekarang pindah ke Gunung Wilis. Karena memang ini kita masukkan kenapa? Karena memang kami berinisiasi untuk bagaimana Gunung Wilis ini nanti juga masuk menjadi kawasan geopark. Yang tadi saya bilang tadi di depan, bahwa geopark itu bisa satu individu satu kawasan, bisa banyak daerah lah. Contohnya di Gunung Ijen itu kan ada milik Banyuwangi dan milik Bondowoso, salah ya. Kemudian di Gunung Batur itu hanya milik Bali. Geopark Gunung Batur. Kemudian kalau di Gunung Sewu itu ada malah lintas provinsi malah. Provinsi. Sampai dia kan sampai itu Pacitan. Gunung Sewu itu. Jadi dia dari Gunung Kidul sampai Pacitan. Kan sudah lintas, itu yang lintas wilayah. Ini Gunung Wilis inilah nanti yang kita inisiasi lah nanti bagaimana ke depan bisa menjadi salah satu geopark yang lintas kabupaten. Karena di situ ada Lingkar Wilis juga ya. Ya, Lingkar Wilis yang Perpres 80 tahun 2019 itu menjadi prioritas nasional juga itu. Ya. Oke. Kemudian Laguna Kedung Tumpang. Nah ini sudah ke sana juga tim. Jadi tim ini gerak cepat, Mas. Artinya tiap hari dia berkeliling lah. Terutusan dan itu kemarin memang pada waktu mau survei kami akan koordinasi dengan di lapangan. Jadi di lapangan itu ada yang mandu. Ada teman-teman Pak Darus yang mandu mereka pada saat tiba di lokasi. Jadi artinya tidak dicoleh. Jadi memang kita kondisikan bagaimana teman-teman Pak Darus nanti juga bisa memandu dan mereka diceritani, Mas. Jadi pada saat di lokasi mereka diceritani prosesnya seperti ini loh. Jadi mereka semakin tahu gitu loh. Dan semakin terkaget-kaget dengan potensi yang itu. Istimewa dari Kedung Tumpang itu apa? Nah, Kedung Tumpang itu ada abu vulkanik purba, Mas, katanya di sana. Nah, saya juga belum tahu titiknya, tapi kemarin dari hasil saya koordinasi dengan teman-teman di lapangan diceritakan bahwa di sini adalah abu vulkanik purba. Karena memang itu kan kawasan yang jajaran gunung api purba tadi, Mas. Jadi memang di selatan itu gunung api purba, terus tengah ini muda gitu loh. Walaupun muda ya 17.000 juta tahun yang lalu. Kita belum terlahir. Nah, kalau yang tua itu 25 sampai 30 juta tahun yang lalu kan gitu. Juta tahun. Kemudian yang terakhir pantai Patahan Sanggar. Dan itu sudah ke sana. Kemarin kalau ke Sanggar kemarin ke kawasan ini 1 hari penuh. Jadi
Sanggar Ngalur karena waktunya tidak nutut ya sebenarnya ada pantai ini. Ya itu sudah disurvei juga sama tim. Pantai Sanggar itu kan yang ada penyunya itu ya. Ya sebenarnya Sanggar itu penyunya sekarang bergeser ke Patok Gebang dan Jong Pakis Mas. Jadi kan di kawasan Jengkulung Harjo itu ada 4 pantai. Jadi Sanggar, Ngalur, Gedung Tumpang, Jong Pakis sama Patok Gebang yang airnya memuncrat naik gitu. Jadi penyunya itu sekarang posisi sering bertelur di Patok Gebang sama Jong Pakis. Transmigrasi ke sana ya? Iya, karena memang masih alami dan belum terjamah manusia. Kemudian memang kami pernah mengambil betul di lapangan ikut pas pengambilan penyu itu, telur penyu memang menarik sekali, kita bahagia gitu loh menemukan telur penyu yang kok isi enak penyu di sini ya. Kalau Pantai Sanggar sendiri itu sisi uniknya di mana? Selain penyu itu? Dia pantai yang istilahnya landai, kemudian nyaman gitu lah untuk tapi dari segi geologinya nanti akan kami tanyakan juga. Jadi kan dia ngambil sampel juga, tapi kelihatannya sama lah kalau deretan selatan itu. Tapi coba kami tanyakan dari geologinya, mungkin apakah terbentuknya dari adanya patahan, kan disebutkan patahan Sanggar Mas. Terbentuk dari patahan Sanggar. Iya, patahan lempeng geologinya dan sebagainya. Nanti akan kami tanyakan. Oke. Dari 10 geoheritik ini mungkin nggak masih ada temuan lagi? Sangat mungkin, karena memang harapan dari tim ini disuruh menambah lagi. Jadi nanti kami tiap minggu Mas, kami akan diskusi dengan tim ini. Jadi review, evaluasi, kemudian untuk tindakan 1 minggu ke depan mungkin harus survei kemana, kami akan koordinasi terus. Jadi nanti akan yang jelas bisa nambah ini. Titik lokasinya kira-kira di mana Pak? Kan dari selatan tadi, wilayah selatan. Contohnya yang di tengah ya Gunung Budek. Nah, Gunung Budek itu nanti sampai ke timur gitu. Kan kemarin cuma sampai timur gitu ya. Sampai Gunung Budek kan disebut, tapi nanti bisa berkembang sampai ke timur. Karena kemarin di Candi Dadi itu banyak ditemukan bom lava letusan gitu. Lava yang keluar dari magma kemudian meloncat itu. Kata itu bom magma purba gitu. Jadi kan menarik gitu kalau gumpalan magma sing meletek lah. Berarti Gunung Budok itu dulu gunung api ya juga meletus gitu ya. Kemungkinan gitu. Karena ada pertemuan itu tadi. Karena memang di skenario dulunya itu lancip, kemudian ada letusan besar, akhirnya bentuk seperti itu. Oke. Itu tadi dari geoheritage-nya ya, ada 10. Oke. Sementara 10, tapi nanti akan berkembang karena seperti gua di mana kawasan Besuki, kawasan yang sana itu kan juga belum kita sentuh. Kan banyak sekali gua di sana. Iya, termasuk gua Sidem itu berarti juga bisa jadi temuannya nanti bertambah 10 lagi ya. Ya bisa nambah lagi nih. Oke, Mas Andri, setelah tadi pemaparan geoheritage ya ada 10 titik di Tulungagung dan tentunya kemungkinan masih ada banyak lagi yang belum terakomodir atau belum ditemukan ya. Oke, setelah geoheritage ini apa lagi yang masuk dalam jadi geopark setelah geoheritage itu nanti ada penilaian Mas. Kami akan paparan juga. Ada paparan, nanti ada penilaian dan nanti ada SK Menteri ESDM yang menetapkan geoheritage Kabupaten Tulungagung gitu. Nah, setelah itu proses selanjutnya adalah mendaftarkan menjadi geopark. Nah, dalam geopark itu ada apa di situ? Ada culture diversity-nya. Nah, culture atau budaya. Ya. Karena geopark itu tidak hanya menampilkan sisi cerita geologinya saja, keunikan geologinya, tetapi budaya yang ada di atas bebatuan ini seperti apa. Nah, itu juga harus terlukiskan di dalam geopark ini. Nah, Tulungagung itu sangat banyak sekali budaya, culture yang sudah siap lah untuk
menjadi bagian dari geopark ini. Apa saja bisa Ya, disebutkan? salah satunya adalah benda cagar budaya yang ada di Tulungagung, seperti candi, petilasan, dan sebagainya, itu sangat banyak sekali. Dan memang kemarin salah satunya beberapa sudah kami masukkan di dalam dokumen naskah akademik ini, yaitu adalah Gua Sero Mangkleng misalkan. Nah itu kan berada di kawasan Gunung Api Purba, Ya, di Gunung Budek itu ya. sebelahnya Gunung Budek itu di Sanggerahan. Jadi sudah kita masukkan, kemudian Candi Sanggerahan sudah kita masukkan, Candi Dadi kita masukkan, kemudian Candi Penampian, dan tim juga sudah ke sana Mas. Jadi sudah dari Pagerwojo kemarin langsung meluncur ke Sendang, ke Penampian, dan disambut oleh Bu Win selaku juru kuncinya. Ya sudah kulon-kulon ke sana. Kemudian Wajak Gensis di kawasan site Wajak, kemudian kerajinan marmer yang ada di kawasan sekitar marmer itu kan juga budaya lah. Jadi ada fenomena marmer, gunung marmer, dan kemudian budayanya diolah itu. Diolah dan dibuat suatu produk yang menarik, dan itu mengolah marmer itu kan mahat yang sangat sulit ya. Ya, butuh keterampilan. Tulungagung kok, orang Tulungagung sangat luar biasa lah. Jadi mungkin nanti artinya kalau tidak ada budaya yang dari dulu kan kesulitan juga. Iya. Dan marmer kan keras. Dan harus dengan air kan gitu ya, untuk mematahkan. Nah, Tulungagung berarti orangnya sangat luar biasa Mas. Jadi orang-orang Tulungagung itu kreatif, inovatif, dan kuat gitu untuk marmer saja ditaklukkan. Iya. Enggak usah diteruskan itu. Kemudian makanan khas, di situ ada lodo, kemudian berbagai makanan khas Tulungagung. Kemudian festival, kemudian Riok Kendang. Jelas Riok Kendang ini adalah budaya khas asli Tulungagung dan sudah menjadi hak milik paten Tulungagung, dan sudah rekor muri dan sebagainya, dan itu sangat luar biasa. Kita masukkan juga di situ. Kemudian festival ulur-ulur ini. Ya, itu yang di Buret juga. Buret. Nah, itu kan di dalam satu set geoheritage. Jadi sudah sinkron lah antara istilahnya ada geoheritage, kemudian masuk di atasnya ada culture-nya masuk juga. Masuk. Gitu ya. Kemudian Wajak Gensis Museum. Nah, museum ini memang memang masih belum maksimal lah untuk museum kita, tapi yang jelas semoga ke depan bisa kita bangunlah museum yang representatif. Memang harapan kita bersama, karena memang museum ini kondisinya saat ini memang memang maksimal. Jadi mungkin nanti ke depan kita selalu berusaha. Artinya nanti akan ada khusus museum Wajak Gensis yang berisi. Jadi kemarin kami sebenarnya sudah membuat konsep tentang rencana pembangunan museum Tulungagung. Jadi kami sudah membuat desain, membuat konsep dengan tema Hana Peradaban atau Museum Peradaban. Museum Peradaban ini nanti menceritakan tentang peradaban Tulungagung mulai dari zaman prasejarah sampai zaman sekarang gitu. Jadi nanti sudah bercerita. Jadi desain kami seperti itu. Jadi orang masuk itu mulai dari zaman prasejarah, zaman Islam, zaman Belanda, jadi sudah ada setnya. Dan itu ada bukti-buktinya di situ juga. Iya, nanti ada. Memang gini, saya sendiri sudah sering lah pernah ke Museum UNER, kemudian Museum Geologi di Bandung. Itu banyak sekali fosil-fosil purba dan sebagainya tersimpan di sana. Hasil temuan mereka lah, Pak. Nah, itu sebenarnya bisa kembali ke Tulungagung seandainya kita itu punya museum yang representatif dan punya SDM yang yang bisa istilahnya menjaga itu dan baik gitu. Karena memang seperti fosil ya, kalau disimpan di sembarangan juga rusak gitu. Jadi perlu tempat khusus gitu. Infonya kalau di Leiden itu fosil Wajak Gensis disimpan di dalam lemari besi gitu Mas. Jadi tidak setiap orang tidak bisa masuk. Jadi masuk juga harus pakai
baju astronot gitu. Jadi memang harus memang seperti itu penjagaannya. Berarti sekelas corona itu ya. Harus memakai APD. Soalnya kalau masuk manusia itu membawa apa? Jadi bisa merubah kotoran lah. Bisa merubah apa keasliannya. Iya, betul. Seperti itu ya. Kayak ngono ya. Tugas kita ke depan memang terkait ini memang perlu pemikiran lah untuk itu. Kemudian Candi Boyolangu yang Gayatri itu juga kita masukkan karena sejarah Gayatri sendiri kan sangat luar biasa dan itu sebagai istilahnya untuk menyimpan abu Dewi Gayatri ya, perabuan gitu. Kemudian Badik Tulungagung. Nah, Badik Tulungagung ini juga kita masukkan karena sangat banyak Mas Badik Tulungagung ini kan. Ya. Dan itu kemarin pada saat di Belitung ya 2018 itu di sana itu batik itu menurut kami itu masih bagus di Tulungagung lah katanya. Siap di Tulungagung lah untuk seperti ini. Jadi kita harusnya optimis untuk culture diversity ini masuk di dalam geopark juga seperti itu. Oke. Itu termasuk seperti prasasti lawatan itu tidak dimasukkan juga itu. Ya nanti Pak kami kembangkan lagi lah nanti. Prasasti lawatan kan saat ini di IMED ya, di IMED. Dan tidak tahu lah mungkin infonya nanti jadi dipindah atau tidak kita juga belum tahu. Tapi yang jelas kemarin sudah dikaji oleh tim Cagar Budaya Tulungagung kan ada tim sudah disurvei dan sebagainya. Coba nanti kami juga kita tambahkan lah kalau memang tim menghendaki untuk ditambah kita tambahkan. Oke. Selama ini penemuan-penemuan itu masih istilahnya dikelola oleh Litbang di Bapeda itu sendiri ya untuk diusulkan menjadi geopark Tulungagung itu temuan-temuan mulai dari geoheritage-nya itu diakomodir gitu ya. Jadi itu dirangkai dalam satu naskah akademik Mas. Jadi ada buku lah dalam satu buku. Bentuknya berarti buku. Tetapi kalau barang-barangnya ini kan tersimpan Cagar Budaya kan tersimpan di museum, kemudian berarti yang seperti yang diceritakan tadi sebenarnya di museum-museum yang lain itu ada penemuan yang berasal dari Tulungagung, cuma disimpan di museum sana. Betul. Seperti di Kajian Tenggar itu kan kita menemukan berbagai fosil dan artefak, tetapi saat ini posisi masih diteliti dan disimpan di Museum UNER. Karena kita belum punya museum yang representatif. Tapi nanti selanjutnya kita punya museum yang oke gitu, jadi kita bisa menarik barang-barang kita. Memang kami juga terenyuh lah seandainya barang-barang kita sendiri posisi di luar gitu loh. Nah, masyarakat Tulungagung sendiri kan tidak bisa melihat gitu. Kita mau melihat kemana gitu, hanya di dalam buku, hanya di dalam literasi, tetapi barang aslinya kan berada di luar daerah kita gitu loh. Kalau jenengan ke Museum Nasional itu banyak sekali arca-arca Tulungagung, teman Tulungagung di sana itu banyak. Jadi temuan Tulungagung gitu. Dia benda mati tapi kemana-mana jalan sendiri. Dan itu sudah mempromosikan Tulungagung sebenarnya. Secara tidak langsung kan dia ini ngenteni berbicara ya. Kesuwen gitu. Dan itu kemarin pada saat kita kan saling ngobrol dengan Mas Aji Bram ya. Kan dia di Eropa aja gitu. Mas mbok yo sampean mampir gitu. Pada saat di Belanda mampir nang Museum Leiden gitu. Nggak bisa memfoto melihat fosil wajah Kensis. Cuma dia kemarin bilangnya saya usahakan Mas gitu. Jadi kan maksudnya kita titip gitu. Kan kita tidak bisa ke sana sendiri kan gitu. Ada orang di sana yang mungkin bisa melihat secara langsung. Ya kita malah bersyukur lah nanti kalau bisa Mas Aji. Nanti tak berangkat Pak. Bareng-bareng ya Mas. Ya saya tak tunggu Mama. Karena sudah berencana ke sana nih. Oke, selanjutnya. Oke. Semakin menarik. Jadi Tulungagung memang kaya dengan potensi budaya, kemudian potensi wisata juga yang kemudian nanti akan dimunculkan atau diwujudkan dalam bentuk geopark gitu ya. Dirangkai menjadi geopark. Dan hasil akhirnya nanti adalah semacam
pariwisata atau seperti apa? Ya, jadi geopark nanti selain nanti tujuannya adalah untuk menjaga warisan bumi dan culture serta biodiversity ada di atasnya, itu juga dapat dikembangkan sebagai wisata yang tujuannya goalnya adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Ya. Mau ya, jenengan kalau ke Gunung Kidul ya. Jadi dulunya seperti apa, sekarang dengan geopark UNESCO seperti apa. Jadi alamnya lestari, masyarakat sejahtera dengan wisata geoparknya. Ya sudah, akhirnya podo marem lah, alam marem, masyarakat sejahtera kan itu. Secara berkesinambungan. Iya, dan Tulungagung ke depan kan sudah didukung oleh infrastruktur yang memadai itu, Mas. Jadi nanti ada bandara Kediri yang lagi dibangun, ada tol, ada jalur lintas selatan, ada selingkar wilis. Nah, kalau kita tidak istilahnya menata di dalam potensi ini, nanti orang takutnya orang mendarat di Kediri lewat Tulungagung langsung bablas Ngalek, bablas Blitar. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Kalau bisa kita harus turun di Kediri, dolan ngetanya duit, mulai untuk Tulungagung kan gitu. Iya. Oke. Jadi merupakan konsep yang luar biasa ya. Oke. Sekarang untuk yang terakhir terkait dengan biodiversity-nya itu. Biodiversity memang bagian dari itu, dan kemarin kami masukkan ada sementara 4. Ada penyu. Nah, penyu ini ternyata tidak hanya di Sanggar, Ngalor, pada Gebang, Jung Pakis, tetapi di Ndrodo itu juga banyak, Mas. Pantai Ndrodo. Dan tahun ini insya Allah kami juga akan membuat desain kawasan Pantai Ndrodo. Nanti akan kami masukkan sebagai salah satu tambahan lah untuk geoheritage, dan karena di situ sering sekali penyu itu mendarat. Dan kemarin ada ikan paus juga yang terdampar dan mati di Ndrodo itu. Dan itu ada pasar besi di sana, ada bekas penambahan pasar besi. Artinya kemarin saya kemarin survei ke sana. Jadi didampingi oleh Kepala Desa Rejosari dan Panggung Kalak kan Ndrodo itu memiliki dua wilayahan. 2 desa ya. Iya, 2 desa, 2 kecamatan. Oh, Pucang Lapan dan Kalitawir. Padahal di sana itu diceritakan bahwa pasar besi itu tidak pernah habis karena dari laut. Oh, berasal dari laut itu ya. Jadi mungkin itu kan perlu, dari segi geologi kan menarik itu. Iya. Nah, itu perlu kita, nanti akan saya masukkan ke tim. Nanti kok bisa gitu. Biji besi naik ke atas itu seperti apa kan, itu menarik. Di samping penyunya sendiri. Kemudian ikan dewa itu di kawasan lereng Wilis di ikan dewa ya. Ikan dewa. Saya juga belum tahu ikannya. Kalau penyu saya sudah pernah tahu. Ini ikan dewa katanya karutopo. Ini kan saya belum tahu Pak itu. Jadi di sana itu ada orang yang membudidayakan, Mas. Namanya Pak siapa gitu, saya lupa. Jadi mungkin nanti kalau ke depan diundang diwawancara juga bagus lah. Takon gowo iwak. Itu di air deras hidupnya. Jadi di air deras, dan biasanya sangat mahal ketika musim Imlek gitu. Karena untuk istilahnya makanan di musim persembahan mungkin seperti itulah di Imlek itu. Ikan khusus. Jadi mahalnya di situ. Katanya menarik, nanti harus diundang. Iya, nanti bisa diundang. Saya tak tanya namanya siapa, nanti ada. Kemudian pohon jenitri yang memang ada di beberapa tempat di Tulungagung itu ada pohon jenitri. Pohon jenitri ya. Yang Pak Agus Ngebril juga sudah membuat anting-anting gelang dari situ kan. Kayak tasbih juga. Iya, seperti itu. Karena untuk kesehatan dan itu bisa disebut pohon khas Tulungagung atau sebenarnya atau bagaimana? Ya, itu di daerah lain juga ada. Jadi, mungkin perlu penelitian lebih dalam lagi lah. Asal usulnya seperti apa. Memang biodiversity ini masih sangat terbatas, dan itu perlu kita tambah lagi untuk biodiversity-nya. Karena memang kita perlu penelitian lah. Karena saat ini kan tumbuhan makin langka. Iya, makin langka. Ya, termasuk mungkin bambu umbung kemarin itu. Umbung. Nanti kita kemudian masukkan. Pohon bajakah versi Wilis ya. Di mana itu? Ada ya? Nanti ada. Terima kasih ya. Oke.
kalau nggak salah 10 ya. Iya, termasuk ada rotan langka itu ada. Ya, nanti di coba kita Edelweiss Pak, di sini masih ada loh. Iya, betul, Edelweiss. Nah, itu belum dimasukkan ini. Iya. Nanti kita masukkan karena Wiles saya yakin banyak menyimpan Flora dan biodiversity. fauna masih lengkap itu Pak. Karena ya wis alas bleger Mas. Bleger. Kemudian monyet ekor panjang itu memang banyak sekali ditemukan di Tulungagung. Di mana itu Pak? Ya di Gunung Wiles, di Gunung Budak. Oh masih banyak ya. Gunung Budak itu. Artinya tidak hanya di Ngujang itu, bukan ya? Ya tidak hanya di Ngujang, ya salah satunya di Ngujang. Kemudian ada satu jenis dengan Ngujang itu. Ya, ekor panjang, abu-abu itu. Ekor panjang. Itu ada SK Gubernur lah terkait ini. Bahwa itu Tulungagung ada SK-nya. Iya, tahun berapa itu saya pernah baca ada SK Gubernur tahun berapa itu. Kemudian di Burat itu kan ada kera ekor panjang juga banyak di situ. Dan yang unik ada itu Sun Gokong pernah masuk Tulungagung. Oh ya, berarti ini ada kaitannya sama Jet Li. Iya, kemungkinan ada kaitannya dengan biodiversity. Macan harimau Jawa nanti katut itu kalau sudah kepotret. Oke. Jadi memang Tulungagung luar biasa ya. Semua ada. Gajah juga ada. Gajah purba ya. Di Gua Tenggar kemarin pada saat kami penelitian di sana itu kita menemukan gigi gajah juga. Di kedalaman berapa senti gitu. Pada saat kita melakukan tes speed penggalian sampel gitu kita menemukan. Ada dua. Bisa ceritakan sedikit di penemuan-penemuan di Gua Tenggar. Nah, Gua Tenggar itu yang unik ya, mungkin Gua Tenggar ini memang tidak sengaja ya kita temukan. Jadi sejarahnya itu 2017 awal. Kebetulan saya ada survei di Gedung Tumpang. Di Gedung Tumpang pada saat itu saya survei. Saya masih di Dinas Pariwisata Mas. Jadi memang saya dulu pindah-pindah dari setelah di Bapeda kemudian ngurusi infrastruktur, terus di pariwisata, ngurusi promosi wisata, terus kembali ke penelitian. Nah setelah itu saya menemukan fosil gitu. Terus saya share di Facebook. Nah kebetulan saya kan kenal Mas Arif itu ya, Darwis Gua Tenggar. Terus Mas Arif bilang, Pak di Gua Tenggar itu enak fosil-fosil gitu. Terus akhirnya sama almarhum Mas Didit, sama Mas Teng yang ini juga mendampingi tim, kita langsung meluncur ke Gua Tenggar. Kita masuk, kita menemukan gigi-gigi pertama, kan masih awal ya, ada gigi kerbau segini. Itu belum digali ya? Oh belum, nah belum digali, kita masih lapisan tanah paling atas ya? Iya, kan Gua Tenggar itu fosilnya itu di depan dan itu menempel di dinding-dinding Mas. Oh di mulut gua. Iya, nah itu masalahnya gini, yang jelas dulu itu dari hasil temuan artefak di sana itu kemungkinan yang jelas pernah disinggahi, dihuni lah. Pernah jadi rumah. Nah terkait dengan fosil yang menempel itu apakah terbawa arus atau memang sampah dapur manusia purba pada saat itu masih tanda tanya. Karena Gua Tenggar itu ada sungai bawah tanah. Jadi kemungkinan dulu orang-orang itu di atas, di lapisan atas gua itu, terus itu kan bisa jadi dari luar terus menempel masuk yang menempel itu Mas, fosil yang menempel itu dari luar karena ada arus sungai dia masuk menempel. Katut ya? Iya katut. Nah kemudian setelah itu ada temuan itu kami koordinasi dengan UNER karena memang UNER ini ada tim ahli antropologi yang kredibel lah untuk penelitian-penelitian seperti ini. Gitu. Akhirnya pada saat itu kita lapori juga, beliau meminta diteliti. Akhirnya saya pindah di Litbang, ya kita masukkan penelitian kerjasama dengan UNER. Sudah kita akhirnya menemukan peradaban purba di situ. Di Gua Tenggar. Konsep sedemikian banyak. Luar biasa. Jadi mudah-mudahan segera terrealisasikan nanti. Pokoknya terus berusaha ya. Oke, cukup menarik pembahasan kita. Ya ini terkait dengan Geopark Tulungagung dan harapannya adalah Geopark tadi apa? Motonya? Memuliakan warisan bumi
mensejahterakan manusia. Ya, memuliakan warisan bumi, mensejahterakan manusia. Jadi rebutan sih Dan kita garis bawahi bahwa ke depan setelah Geopark Tulungagung ini ditetapkan resmi oleh pemerintah, harapannya akan terjadi perkembangan industri pariwisata yang cukup signifikan dan ujungnya adalah peningkatan ekonomi atau kesejahteraan masyarakat. Semoga kita nanti bisa bersama-sama. Mungkin ada pesan kepada masyarakat terkait dengan rencana ini agar bisa berjalan baik dan bisa kita menikmati semua gitu. Terima kasih Mas. Jadi kami melihat bahwa saat ini antusias Pok Darwis khususnya di saat-saat Geopark ini sangat luar biasa. Artinya teman-teman di lapangan itu sudah berjibaku dan menyiapkan lapangan, menjaga dan mengoperasionalkan lapangan sedemikian rupa, dan mereka sudah sangat antusias. Tinggal nanti bagaimana peran kerjasama semua pihak antara pemerintah desa, kemudian pemerintah daerah, kemudian pelaku wisata Pok Darwis sendiri dan masyarakat sekitar untuk bersinergi, karena ini tidak bisa kita berdiri bekerja sendiri, tetapi adalah bersama-sama. Kita harus saling untuk mewujudkan Tulungagung yang paling gitu. Jadi kita harus bersama-sama mewujudkan Tetenger Tulungagung ini. Harapannya nanti ke depan alam lestari, kemudian ada sisa peradaban purba juga tersisa dan aman gitu. Ada yang masih tersisa dan tidak hilang semua. Kemudian dapat dimanfaatkan untuk wisata, penelitian, edukasi, semua mas. Jadi ini nanti endingnya tidak hanya wisata ansih, tetapi ada edukasi, penelitian, untuk pendidikan juga. Pendidikan, karena peneliti ini akan berdatangan. Kalau kita akan ini masih seperti Gua Tenggarin masih lapisan pertama, belum lapisan lain. Itu sangat menarik. Mungkin itu Mas. Terima kasih Mas Andri atas waktunya, dan kita nanti akan ngobrol bersama Mas Andri setelah ada perkembangan yang cukup menarik terkait dengan Geopark Tulungagung. Terima kasih, semoga sukses. Dan pemirsa, demikian ngobrol kita bersama Mas Andri Syambudi dengan tema Geopark Tulungagung. Tetap di DNA Show, always connected with you. Tepuk tangan.